Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal TWK yang full logika ya. Akhirnya aku bahas soal TWK juga, karena ada beberapa teman-teman juga yang request, Kak, ayo dong bahas soal TWK yang full logika ya tapi gitu. Oke, jadi sekarang aku coba bahas TWK yang full logika. Aku nggak ngerti TWK full logika itu gimana, cuman ini sepemikiran aku TWK yang full logika itu jadi di luar materi-materi kayak tanggal-tanggal gitu atau nama-nama tokoh gitu ya. Jadi yang bisa kita logikakan secara kebangsaan kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila. Nah, ini udah berurutan banget ya. Ini sila pertama, ini sila kedua, ini sila ketiga, ini sila keempat, dan ini sila kelima. Jadi urutan Pancasilanya udah berurutan. Nah, sekarang Pak Suyatno itu adalah orang yang sombong. Dia menilai orang dari sisi kekayaan. Berarti dia nggak punya sikap apa nih yang tercermin dalam Pancasila? Ketuhanan bisa jadi ya. Kenapa? Karena dalam agama juga tidak diajarkan untuk berlaku sombong. Ini bisa jadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini juga bisa jadi. Persatuan Indonesia? Enggak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ini juga enggak. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini juga bisa jadi. Nah, yang paling tepat yang mana? Karena ini impact-nya adalah kepada seseorang, karena dia menilai seseorang dari kekayaan, jadi yang nomor satu kita eliminasi. Sisanya tinggal kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat jawabannya. Sifat sombong sangat tidak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun beberapa sifat lainnya yang bertentangan dengan sila kedua yaitu selalu mementingkan dirinya sendiri, mencela hak dan atau kewajiban orang lain, membenci orang lain, tidak mau bergotong royong, dan tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Jadi udah jelas banget ya sebenarnya di sini bahwa sikap pilih kasih atau pilih-pilih Pak Suyanto dalam memandang orang itu mencerminkan bahwa dirinya tidak berkemanusiaan yang adil. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari... Nah, mungkin ini teman-teman juga masih belum familiar nih. Jadi, Pancasila itu bisa disebut sebagai paradigma pembangunan. Kenapa kita sebut sebagai paradigma pembangunan? Karena ini hubungannya dengan pembangunan. Secara logika, pasti jawabannya adalah paradigma pembangunan. Tapi kita lihat jawabannya. Pancasila sebagai paradigma dijabarkan dalam pembangunan sehingga proses dan hasil pembangunan sesuai dengan Pancasila. Sebagaimana pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata, tapi mengabaikan pertimbangan etis. Jadi jawabannya yang E ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali, ingat ada kecualinya ya. Sila ketiga Pancasila itu apa sih? Sila ketiga Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Jadi yang tidak termasuk dimensi realitas itu adalah pengaplikasian sila ketiga Pancasila, kecuali ya. Yang pertama, menghadiri sikap sufinisme dan promodialisme secara tepat. Sufinisme dan promodialisme itu apa? Sufinisme itu artinya adalah bentuk rasa cinta atau bangga dan setia terhadap negara. Sementara promodialisme itu adalah sikap yang menjunjung tinggi ikatan sosial
berupa norma dan lain-lain. Nah, jadi dari sikap sufinisme itu udah menunjukkan bahwa sila ketiga ini diaplikasikan. Berarti yang A bukan jawabannya, karena yang A termasuk dimensi realitas dari sila ketiga. Yang B, memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa. Ini udah jelas banget ya. Sila ketiga diaplikasikan dalam bentuk memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa. Berarti bukan B jawabannya, karena B merupakan aplikasi dari sila ketiga. Yang C, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Ini juga benar banget ya. Yang D, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Tenggang rasa itu apa sih? Tenggang rasa itu pada intinya adalah berbudi pekerti baik. Sedangkan tepa selira adalah menjaga perasaan orang lain. Menurut aku, jawaban yang D ini sebenarnya cerminan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lebih ke implementasi dari sila kedua. Kita lihat yang E dulu, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini udah pasti banget. Ini pasti aplikasi dari sila ketiga. Sila ketiga itu kan pada intinya persatuan Indonesia untuk membela negara Indonesia ini. Atau bentuk cinta kepada Indonesia ini. Berarti yang A, B, C, dan E ini semua udah termasuk sikap untuk membela negara atau pengaplikasian dari sila ketiga. Jadi menurut aku jawabannya akan D. Kita simpan dulu jawaban D, tapi kita lihat jawabannya. Dimensi realitas adalah nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi dan mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Dari pilihan jawaban di atas, yang tidak termasuk dalam dimensi realitas sila ketiga adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Jadi benar ya, jawabannya yang D. Karena yang D ini merupakan dimensi realitas dari sila kedua. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila. Nah, di sini ada dua kata kunci nih. Yang pertama, yaitu bangsa Indonesia, dan yang kedua, umat manusia. Nah, tapi kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Kalau yang kebangsaan, ini pasti berhubungan dengan sila ketiga. Kalau kemanusiaan, ini pasti berhubungan dengan sila kedua. Kalau menurut aku, ini lebih ke sila kedua. Kenapa bukan sila ketiga? Karena di sini yang ditekankan adalah kemanusiaannya, bukan kebangsaannya. Jadi lebih ke pada sila kedua. Tapi kita lihat jawabannya. Salah satu pengamalan Pancasila sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jadi di sini jawabannya yang paling benar adalah sila kedua. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu. Yang A, menjadikan rakyat sebagai subjek politik, bukan objek politik. Nah, ini benar ya. Kadang-kadang, kita itu sebagai rakyat atau masyarakat, banyak berita-berita yang beredar di luar sana bahwa kita itu dijadikan objek politik. Objek politik itu dalam artian untuk kepentingan politik, kita dijadikan bahan gitu. Nah, sebenarnya seharusnya kita itu dijadikan subjek politik. Nggak cuma sebagai alat yang menikmati politik itu, tapi kita juga harus kritis terhadap negara ini gitu ya. Nah, kita lihat yang B, menjadi sumber dari segala hukum. Pancasila itu memang dasar dari negara kita, termasuk dalam hukum. Tetapi, di sini hubungannya tentang politik. Jadi ini pasti yang berhubungan dengan politik nih.
Yang C, pengontrol atas kekuasaan yang absolut. Ini enggak. Pedoman hidup berkebangsaan, ini benar, tapi nggak berhubungan juga dengan politik. Memberi perlindungan hak asasi sebagai rakyat, ini benar, tetapi tidak berhubungan dengan politik. Berarti yang berhubungan dengan politik yang mana? Yang A. Kita lihat jawabannya. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif berisi anggapan dasar, kerangka acuan, keyakinan, acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, serta menjadikan rakyat sebagai subjek politik bukan objek politik. Jadi jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah. Karena, nah ini nih UUD 1945 setiap kita upacara dulu dibacain. Harusnya sih udah apal ya, karena selama 12 tahun kurang lebih kita itu setiap hari Senin ngedengerin pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi apa nih jawabannya? Kita lihat yang A, kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur. Ini tidak ada hubungannya dengan pemberkatan dari Tuhan. Ini kan hubungannya UUD 1945 itu dalam isinya ada kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Tuhan. Berarti ada hubungannya dengan Tuhan ya? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Ini bisa jadi. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan Tuhan. Yang C, kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan, gak ada hubungannya dengan ketuhanan. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan, gak ada hubungannya juga dengan ketuhanan. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. Ini adalah salah banget. Jadi jawabannya yang paling tepat menurut aku B. Kita lihat jawabannya. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang berisi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ini berarti seluruh warga negara wajib mempunyai agama. Wajib banget, makanya di KTP kita itu punya agama, selalu ada agama. Karena kita memang sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki agama. Atau keyakinan dalam rangka menyadari akan Tuhan yang Maha Esa, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Soal nomor 6, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu bentuk pengamalan sila keempat di bawah ini adalah, ini pasti kalian udah hatam banget. Kita tulis dulu sila keempat apa biar lebih bisa mendalami artinya ya. Nah, dalam sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada yang perlu kita highlight nih. Yang perlu kita highlight adalah permusyawaratan dan juga kebijaksanaan. Ini dua hal yang menggambarkan sila keempat. Kita bedah pilihan jawabannya. Yang A, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bisa jadi ya, ini masuk ke dalam kebijaksanaan. Yang B, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini bukan, karena ini menurut aku termasuk ke dalam sila ke-3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini juga bukan, ini masuk kepada sila ke-2. Yang D, ini juga termasuk sila ke-2. Yang C, membangun sikap saling mencintai sesama manusia. Ini juga termasuk ke dalam sila ke-2. Jadi yang paling tepat jawabannya yang A. Kita lihat jawabannya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, kita tidak boleh menyela atau mengabaikan pendapat orang lain. Artinya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dalam sila ini harus diwujudkan musyawarah yang baik dan benar. Jadi di sini ada kata kunci yaitu musyawarah. Oleh sebab itu, Indonesia juga menganut musyawarah sebagai penentuan keputusan utama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Pak Andri mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu selama 2 hari. Jika Anda menjadi Pak Andri, apa yang Anda lakukan? Nah, soal seperti ini tuh tricky banget. Kenapa? Karena ini masuk dalam soal TIU. Padahal sebenarnya ini bisa jadi soal TKP ya. Kalau soal TKP, kita melenceng atau salah dikit, kita masih bisa dapat poin walaupun cuma satu. Tapi kalau untuk soal TWK, nilainya itu mutlak. Kalau benar dapat nilai 5, kalau salahnya pasti 0. Dari 5 pilihan ini, yang benar cuma satu. Jadi kita harus pintar banget milih opsi jawabannya. Ini beda dengan soal TKP. Kita bedah dari pilihan jawabannya, menikmati sisa 1 hari untuk berjalan-jalan. Ini nggak mungkin, nggak boleh ya. Karena kenapa? Karena kita pergi, itu tujuannya adalah untuk melakukan tugas dari kantor, bukan untuk berlibur. Berlibur nanti ada waktunya lagi. Tapi kalau kita memanfaatkan kantor demi kepentingan pribadi, itu hal yang salah. Jadi A udah pasti salah. Yang B, melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Ini bisa jadi nih, sebagai pegawai atau karyawan yang baik, kita harus melaporkan segala sesuatu yang terjadi. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, tidak juga mengambil kesimpulan secara sendiri. Jadi kita laporkan apa yang perlu kita laporkan. Yang C, segera pulang dan memilih berlibur bersama keluarga. Yang C juga salah. Kenapa? Ini bagian dari tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Orang kerjaannya udah beres, sekarang tinggal pulang aja gitu. Ini nggak boleh ya, karena itu bentuk cerminan bahwa kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Yang D, segera pulang dan memilih berlibur di rumah. Ini juga salah. Masih sama kayak yang C. Yang E, merahasiakan bahwa pelatihan selesai lebih cepat dan memanfaatkan sisa waktu untuk bertemu teman. Ini juga penyalahgunaan tugas dari kantor yang digunakan untuk urusan pribadi. Jadi jawaban yang paling benar di sini B. Kita lihat pembahasannya. Pada kondisi tersebut, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas dan tidak ingin merugikan perusahaan. Di sini kata kuncinya adalah integritas dan tidak ingin merugikan perusahaan, tapi juga tidak mau mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Siapa tahu dalam 1 hari itu masih ada suatu kegiatan yang bisa dilakukan dalam kota tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 9. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, kita lihat pilihan jawabannya, orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Ini salah, karena orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan itu sudah benar ya. Yang B, labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Yang B ini juga masih salah. Kenapa? Karena labeling itu justru malah bisa memicu generasi muda untuk bisa mempunyai jiwa nasionalisme berlebih. Kenapa? Karena labeling ini penting untuk generasi-generasi saat ini. Kenapa? Karena saat ini tuh sosial media tuh marak banget. Jadi labeling bahwa kita cinta terhadap negara atau mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, itu biasanya mereka akan lebih terpacu atau termotivasi karena adanya labeling ini. Jadi labeling bukan termasuk faktornya ya. Yang C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik. Yang C ini bisa. Kenapa? Pada masa kini, anak-anak muda itu berpikir bahwa kita membela negara itu kalau ikut perang, misalnya. Atau kalau kita misalnya ada asing masuk ke Indonesia tanpa izin dengan tujuan untuk menjajah, kita harus berperang fisik lawan fisik gitu. Padahal bentuk bela negara atau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi tidak hanya ditunjukkan secara fisik. Jadi yang C ini bisa jadi penyebabnya. Yang D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Yang ini juga enggak, karena anak muda zaman sekarang udah sangat berani terhadap perubahan zaman ya. Yang E, kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang di luar sana yang masih memiliki atau menunjukkan jiwa nasionalisme yang tinggi.
Nah, seharusnya ini yang menjadi motivasi-motivasi anak muda zaman sekarang gitu. Berarti bukan sosoknya yang kurang, masih ada faktor lain yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu. Jadi nomor 9 menurut aku yang C. Kita lihat jawabannya. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja. Di sini ada highlight fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Iya, seperti alasan aku yang tadi ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Agra meminta uang kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah motor. Namun karena orang tuanya hanya bekerja serabutan, tidak bisa menuruti keinginannya. Karena menerima penolakan, akhirnya Agra pun kesal dan marah bersama teman-temannya pergi ke orkes musik dan mabuk. Saat melewati desa tetangga, Agra melihat sebuah motor. Awalnya Agra tidak ingin mencuri. Karena keinginan hatinya berubah, ia ingin mencuri motor tersebut. Salah seorang warga melihat hal tersebut, lalu meneriakinya maling dan melaporkan Agra ke pihak yang berwajib. Sikap warga menunjukkan integritas di sini kurang tepat. Solidaritas juga kurang tepat. Solidaritas itu lebih ke membantu biasanya ya. Tenggang rasa juga enggak, karena di sini warganya melaporkan. Rela berkorban juga enggak, karena di sini enggak ada keributan. Jadi menurut aku di sini yang paling tepat adalah profesionalisme. Jadi sebagai warga yang baik, mereka profesional bahwa segala tindak kejahatan itu perlu dilaporkan ke polisi dan enggak main hakim sendiri. Kita lihat jawabannya. Dalam kasus ini, warga telah melaporkan Agra ke pihak yang berwajib dan tidak main hakim sendiri. Maka warga telah menunjukkan sikap yang profesional. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kepolisian telah menangkap dan menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial dari kelompok The Family Muslim Cyber Army atau MCA. Kelima tersangka ditangkap di daerah berbeda, yakni Tanjung Priuk, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, dan Palu. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh, kelompok MCA menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui jaringan komunikasi WhatsApp. Penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah masuk ke dalam ini? Walaupun di sini ada agama, ras, dan antar golongan, tapi tujuan dia bukan untuk memecah belah agama. Tapi tujuan dia di sini adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Jadi bukan terhadap agamanya yang berimpact, tapi terhadap bangsa Indonesia kita yang berimpact. Jadi yang pertama menurut aku kurang tepat. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak juga ya. Karena di sini walaupun dia menjelek-jelekan, tapi dia tidak fokus terhadap satu manusia aja. Melainkan ia membawa sebuah golongan. Jadi yang dua kurang tepat. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kayaknya sila ketiga ini bener deh. Jadi penyimpangan ini termasuk penyimpangan sila ketiga dikarenakan si MCA ini berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan menyebarkan kabar hoax dan provokasi melalui media sosial. Jadi ini tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Menurut aku nomor 3 benar. Nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kata kunci dari sila keempat adalah permusyawaratan dan kebijaksanaan. Dan ini tidak termasuk. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga nggak termasuk ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat jawabannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam kasus ini, para pelaku ingin memecah belah bangsa dengan membuat isu yang dianggap sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya benar, C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Isu pemecah belahan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab agar membuat negara menjadi kacau. Marak terjadi.
Sikap kita sebagai warga negara yang baik yaitu yang A, ikut menyebarkan provokasi. Nggak mungkin ya, karena kita sebagai warga negara yang baik nggak boleh memprovokasi pihak-pihak tertentu. Yang B, tidak mudah terimbas isu hoax atau belum tentu kebenarannya. Ini bisa jadi. Yang C, berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing. Ini juga bisa jadi. Waspada dan ikut curiga. Ini juga bisa jadi. Menindaklanjuti kekacauan yang terjadi. Ini enggak. Kenapa? Karena tugas untuk menindaklanjuti adalah tugas kepolisian dan aparatur sipil negara lainnya. Nah, jadi di sini pilihannya ada 3 nih. Kayaknya benar semua nih. Yang mana jawaban yang paling benar ya? Nah, di soal di sini isu pemecah belah negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Jadi di sini bukan permasalahan personal, tapi permasalahan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing ini salah. Waspada dan ikut curiga ini juga salah. Jadi sikap kita yang terbaik menurut aku adalah yang B, tidak mudah terimbas isu hoax dan belum tentu kebenarannya. Kita lihat jawabannya. Isu pemecah belah sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita harus waspada terhadap isu yang beredar. Intinya, kita harus berhati-hati dan tidak mudah terimbas isu hoax dan belum tentu kebenarannya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ledakan bom di Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada bulan November lalu merupakan bentuk penyimpangan dari sila ke... Nah, ini ada sisi kemanusiaannya nih. Kenapa? Karena yang dibom imbasnya adalah ke manusia. Sehingga ini merupakan penyimpangan dari sila yang mana yang kemanusiaan? Yang sila ke-2 ya. Ini udah jelas banget nih. Kita lihat jawabannya. Makna sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti pengertian bahwa bangsa Indonesia sebagaimana yang memeluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan keturunan. Jadi secara tidak langsung, dari ledakan bom itu sudah merenggut hak sebagai manusia yaitu hidup. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah diabaikan. Sehingga kasus ini merupakan bentuk penyimpangan dari sila kedua. Kita lanjut soal nomor 14. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya adalah tempat ibadah di Gereja Santa Maria, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosa Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila ke... Nah, di sini kita lihat dari beritanya bahwa targetnya adalah tempat ibadah. Meskipun yang dibom merenggut hak manusia sebagai seorang yang hidup, hak manusia sebagai makhluk hidup, tetapi di sini kita dapat satu informasi baru bahwa targetnya adalah tempat ibadah. Berarti di sini motifnya adalah, kita harus lihat juga motifnya. Motifnya atas dasar apa? Agama pasti. Penyimpangan yang berurusan dengan agama itu adalah sila ke-1. Jadi walaupun sila kedua juga dilanggar, tetapi karena ini motifnya berdasarkan agama, bukan hanya karena ingin membunuh, bukan hanya karena ingin menghilangkan nyawa, berarti ini penyimpangan terbesar terhadap sila pertama. Kita lihat jawabannya. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Ya, jadi inilah kenapa Pancasila kita jadikan sebagai landasan hidup atau dasar hidup untuk bangsa Indonesia. Karena ketika satu sila dilanggar, ada sebuah ketidaknyamanan atau kekacauan yang terjadi gitu.
Dan sekali lagi aku turut berduka cita terhadap pengeboman yang terjadi di Surabaya tahun 2018 silam. Kita lanjut ke soal nomor 15. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Jawabannya ini kayaknya benar semua nih. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. Ini nggak termasuk ya. Bhinneka Tunggal Ika itu intinya adalah menghargai perbedaan. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. Ini bisa jadi. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Ini juga bisa jadi. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan oleh budaya lain. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika artinya kita menghargai perbedaan-perbedaan itu ya. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan, ini juga nggak mungkin. Jadi jawabannya antara B sama C. Jawaban yang lebih benar yang mana nih? Kalau menurut aku, jawaban yang lebih benar adalah tidak boleh membedakan suku. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang ada. Kita lihat jawabannya ya. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Berarti benar jawabannya yang C. Oke, itu tadi 15 contoh-contoh soal TWK. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan aku di soal-soal TWK ini. Dan juga semoga kedepannya juga aku akan lebih sering lagi ya upload TWK-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Aku juga banyak banget bahas soal-soal TIU dan TKP juga akan aku upload ke depannya. Jadi kalau kalian mau persiapkan diri untuk tes SKD CPNS, kalian bisa banget lihat-lihat di channel aku. Siapa tahu channel aku bisa membantu kalian ya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.